Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi untuk SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, tepatnya yaitu tentang alat-alat pencernaan dan proses yang terjadi di dalamnya, serta insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sedikit pencernaan pada hewan pemamati. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah ini pencernaan makanan sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang zat makanan yang dibutuhkan. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana zat-zat makanan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Oke. Jadi sistem pencernaan ini adalah kumpulan dari organ-organ yang bertugas untuk mencerna. Mencerna itu menghancurkan, memecah-mecah dari bagian-bagian yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil sampai terbentuk molekul-molekul yang siap untuk diserap oleh tubuh kita. Adapun bagian-bagian dari pencernaan makanan, jadi yang pertama kita akan belajar tentang proses pencernaan makanan, di mana proses ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ingesti, digesti, dan absorpsi. Apa ini? Mungkin asing di telinga kalian ya. Jadi ingesti yaitu proses memasukkan makanan. Jadi pada saat ambil makanan kemudian dimasukkan. Ini namanya ingesti ya. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, terjadi peristiwa namanya digesti, yaitu pencernaan gitu ya. Pencernaan apa saja nanti yang kita bahas ya. Jadi setelah dimasukkan namanya ingesti, proses memasukkan makanan, kemudian proses pencernaan digesti dari mulut sampai nanti ke usus. Kemudian setelah itu ada absorpsi, yaitu di usus penyerapan gitu ya. Ingesti, digesti, absorpsi. Kemudian alat-alatnya, alat-alat pencernaan pada manusia diawali dari rongga mulut atau cavum oris, kemudian kerongkongan, esophagus, kemudian lambung, ventriculus, kemudian ada usus halus, intestinum yang nanti dibagi menjadi 3 ya, ada duodenum, jejunum, dan ileum, kemudian ada usus besar atau kolon, yang terakhir adalah rectum, kemudian anus, jadi poros usus, kemudian anus, yaitu tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan. Kemudian setelah itu nanti kita akan bahas juga tentang kelainan-kelainan pada sistem organ, sakit gigi, appendicitis, konstipasi, laktosa intoleran, diare, dan mungkin ada lagi yang lain tapi kita tidak bahas ya. Oke, baik. Yang pertama yaitu pencernaan yang pertama ya. Yang pertama adalah pencernaan yang pertama. Kalimatnya agak membingungkan ini ya. Yaitu pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut. Ada apa saja di rongga mulut? Insya Allah semua orang sudah pada tahu ya. Tapi kita perlu belajar lebih detail lagi ya. Di mulut ini ada apa saja ya. Jadi yang pertama Allah sudah menyiapkan gigi ya. Di mulut ada gigi. Oleh orang ompong ya. Ini yang normal ya, ada gigi untuk menghancurkan makanan secara mekanik. Jadi makanan dicabik-cabik, dikoyak-koyak, dikunyah-kunyah ya, secara mekanik. Kemudian yang kedua yaitu ada lidah yang berfungsi untuk merasakan. Kalau kita bayangkan kalau ada makanan masuk tapi kita nggak tahu rasanya, kira-kira jadi tidak semangat nanti makannya ya. Kemudian mencampur makanan serta membantu proses menelan. Jadi makanan di dalam mulut ada lidah dibolak-balik gitu ya, dicampur-campur. Nanti ditambahi dengan namanya air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Sempurna lah ini ya. Jadi ada satu saja bagian yang tidak ada, susah kita mencerna makanan di mulut. Nah, ini bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, gigi, ini pencernaan secara mekanis, jadi mekanik, tidak menggunakan enzim. Nah, sementara kelenjar ludah menghasilkan air ludah yang mengandung enzim betialin atau amilasa yang berfungsi memecah amilum atau zat tepung menjadi maltosa. Ini pencernaan enzimatis. Jadi ada
ada dua macam pencernaan, yaitu ada pencernaan mekanis dan pencernaan enzimatis di dalam rongga mulut kita. Nah, ini ya. Ini kita lihat gambarnya ini ya. Insya Allah semua sudah pada paham ya. Gambar kuning-kuning ini adalah kelenjar apa namanya, ludah ya. Ini yang besar yang dekat telinga, ini kelenjar parotis. Nanti dibahas lagi ya. Kemudian ini ada mandibularis, dan ini di bawah lidah yang satunya sublingualis. Nah, ini yang membantu pencernaan secara kimiawi ya. Oke. Kemudian berikutnya tentang susunan gigi, insya Allah sudah sangat paham. Ingin mengingatkan saja, ada gigi susu pada anak-anak jumlahnya 20, gigi tetap atau permanen pada orang dewasa 32 dengan susunan seperti ini ya. Jadi ada mulai gigi seri, kemudian gigi taring, gigi geraham. Ini pada gigi susu ya. Jadi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2, 20 ya. Nih, sementara pada orang dewasa ada tambahan di geraham belakangnya, ini ada pertambahan lagi. Ada ini 20, ini 32. Ini geraham yang belakang mulai muncul ya. Oke. Insya Allah sudah sangat paham sekali kalau untuk yang ini ya. Tapi nanti barangkali ada yang ditanyakan, monggo di diskusi ya. Berikutnya yaitu bagian-bagian gigi ya. Tadi bagian yang terdapat di atas dari gusi namanya mahkota gigi. Bagian yang paling luar ada email yang mengkilat itu ya. Kemudian dalamnya ada dentin. Kemudian ada rongga gigi, di dalam terdapat pembuluh darah dan syaraf. Kemudian yang bagian bawah yang kelihatan ada dagingnya itu ya. Kalau pas namanya, perbatasannya namanya leher gigi, yang dalamnya ada akar gigi. Ada gusi, di dalam gusi, tidak kelihatan ya. Yang kelihatan adalah mahkota gigi. Oke. Dan selanjutnya yaitu tentang lidah. Nah, di dalam lidah tadi saya sampaikan yaitu sebagai indera pengecap, di mana dia bisa merasakan makanan yang kita makan. Nah, ternyata ini terdapat kuncup-kuncup. Kalau dilihat secara mikroskopis, ini ada papila atau ada tonjolan-tonjolan yang berfungsi nanti untuk menyerap cairan-cairan makanan yang sudah dalam bentuk cairan itu nanti. Nah, itu bisa diindra nanti ya, diindra. Jadi di kontak dengan papila, kemudian menimbulkan sensasi rasa gitu ya. Di antaranya ada manisnya gula, asinnya garam. Nah, ini di antaranya terdapat pada papila-papila ini. Kemudian berikutnya yaitu kelenjar ludah yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini ada kelenjar parotis di bawah telinga, kemudian sublingualis. Untuk mengingatnya, lingua itu lidah ya, sub di bawah lidah. Kemudian mandibularis itu adalah rahang bawah, sub berarti di bawah rambut. Nah, ini apabila kita lagi lihat rujak atau lihat mangga-mangga yang asam gitu. Kelihatan keluar gitu, kelihatan keluar kelenjarnya gitu ya. Oke. Nah, ini ada. Nah, di ludah ini ada mengandung, udah dijelaskan di awal tadi, ada petialin, tapi selain itu juga ternyata mengandung antibodi ya, yaitu imunoglobulin. Nah, ini untuk apa ya? Oke, kita lihat. Kalau enzimnya tadi saya jelaskan, untuk yang ini ternyata menurunkan jumlah bakteri yang masuk ke mulut. Jadi lagi-lagi Allah sudah menyiapkan sistem pertahanan dalam tubuh kita ya. Jadi pada saat makanan masuk di mulut saja sudah disterilkan ya. Jadi bakteri-bakteri yang masih terbawa akan dinetralkan atau akan dihancurkan oleh imunoglobulin. Oke, berikutnya yaitu osofagus atau kerongkongan. Jadi saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Ya, tidak terjadi pencernaan, hanya ada gerak namanya gerak peristaltik, meremas dan mendorong bola makanan atau bolus ini didorong menuju lambung. Ini langkah-langkah pergerakannya mulai dari awal masuk makanan dari mulut
kemudian dikunyah, dicerna, kemudian didorong masuk ke dalam kerongkongan atau esophagus. Kemudian berikutnya lambung, ya. Ada apa saja dalam lambung? Jadi lambung terdiri dari 3 bagian utama. Ada kardiak, bagian yang apa istilahnya itu, cembung ke atas ini kardiaknya. Kemudian fundus ini badan lambungnya. Kemudian pylorus ini yang bagian perbatasan antara lambung dengan nanti duodenum atau usus 12 jari, ya. Kemudian di dalam lambung ini mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan asam klorida yang menyebabkan pH lambung itu menjadi rendah, yaitu bersifat asam. Ya, di lambung tidak ada pencernaan karbohidrat. Tadi karbohidratnya di mulut sudah ada, di lambung tidak ada. Kemudian di sini menghasilkan pepsin juga. Jadi selain asam klorida, ini juga mengandung enzim namanya pepsin yang berfungsi untuk mencerna protein menjadi polipeptida. Kemudian berikutnya ada renin, berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein dari susu. Kemudian dinding lambung tersusun atas otot-otot yang kuat untuk mengaduk dan mencampur bolus dengan getah lambung yang disekresi. Jadi setelah makanan dari mulut kemudian dalam bentuk bola-bola halus dikirim ke lambung, di lambung ini otot-otot lambung jadi gerakan-gerakan yang mengaduk-aduk makanan sehingga semua makanan tercampur dengan ada HCl, ada enzim pepsin dan enzim renin. Jadi dicampur keseluruhannya secara merata dan ini terjadi secara otomatis, gitu ya. Secara otomatis, alhamdulillah. Kemudian ini juga nanti sebelum menuju ke duodenum ini ternyata ada otot sphincter atau semacam klep pemisah antara rongga lambung dengan usus 12 jari. Kemudian setelah dari lambung yaitu ada usus atau intestinum atau intestinal, ya. Nah, ini terus susun dari 3, sebagaimana saya sampaikan tadi ya, ada usus 12 jari, kemudian usus kosong atau jejunum, kemudian usus penyerapan. Yang kita bahas sekarang adalah usus 12 jari dulu, ya. Oke, ini letaknya ya. Jadi di usus 12 jari ini bermuara 2 saluran, yaitu yang pertama adalah saluran dari kantong empedu, ya. Jadi ada cairan empedu nanti. Kemudian yang kedua adalah dari pankreas. Ya, jadi pankreas nanti di sistem hormon dia menghasilkan hormon, tapi dia juga menghasilkan enzim untuk pencernaan. Ini getah pankreas, ya. Jadi di usus 12 jari ini atau duodenum ini bermuaranya getah-getah pencernaan yang berasal dari pankreas dan hati. Tempat lemak diemulsikan oleh cairan empedu. Jadi dari hati nanti keluar empedu, di mana empedu yang merupakan perombakan dari sel darah merah atau hemoglobin itu ternyata masih berguna, yaitu untuk pencernaan, ya. Kemudian enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk mencerna lemak yang dihasilkan ya, oleh pankreas ini tadi, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Jadi lemak itu nanti akan dipecah-pecah menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian nanti akan diserap di pembuluh limfa atau pembuluh kil yang ada di usus halus, yaitu usus penyerapan. Nih, ini yang perlu kita ketahui supaya kita tahu betapa kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita, termasuk di dalam sistem pencernaan yang berjalan secara otomatis ini. Nah, ini harus kita ketahui. Nah, oke, setelah itu ada usus kosong atau jejunum. Ya. Kemudian setelah itu penyerapan yang tadi kita, ya, di jejunum tempat terjadinya pencernaan enzimatis, jadi sudah tidak ada lagi mencerna secara kimiawi, ya. Nah, jadi setelah dari usus 12 jari ini khusus enzimatis yang belum tuntas di saluran sebelumnya, maka dibawa ke sini. Tempat pembentukan enzim-enzim disakarin, jadi enzim-enzim berkenaan dengan gula ini kayaknya, atau bisa tepung. Jadi ada maltase merubah maltosa menjadi glukosa, ada laktase
merubah laktosa menjadi glukosa, ada sukrasa merubah sukrosa menjadi glukosa. Aminopeptidase merubah mungkin asam-asam aminopeptida menjadi asam amino, kemudian dipeptidase ini juga peptin menjadi asam amino, dan enterogenase. Ya, enterogenase apa ya? Merubah apa ini kayaknya? Nanti kita diskusikan ya, enterogenase ini apa ini? Oke, berikutnya teman terjadinya penyerapan zat-zat makanan untuk yang usus penyerapan. Jadi di akhir dari usus jejenum ini, jadi semua protein akan menjadi asam amino, semua karbohidrat akan menjadi glukosa, kemudian semua lemak akan menjadi asam lemak dan gliserol, sementara air, vitamin tidak mengalami pencernaan. Oke, jadi sudah dalam bentuk siap untuk diserap oleh usus 12 jari. Di usus ileum atau usus penyerap. Jadi singkat kata, pencernaan ini adalah pemecahan zat-zat makanan dari molekul-molekul atau ukuran-ukuran yang besar menjadi ukuran-ukuran kecil yang siap untuk diserap oleh tubuh kita. Dan nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Ya, kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya, setelah sari-sari makanannya diserap, maka sisa-sisa makanan akan menuju usus besar, ya, usus besar atau kolon. Nah, usus besar ini merupakan bagian terakhir dari pencernaan makanan, tempat memproses sisa-sisa. Nanti setelah sarinya diserap, tinggal sisanya untuk dikeluarkan. Nah, ini kalau nggak dikeluarkan juga bahaya, nanti menjadi penyakit juga ya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang naik, jadi dia jalannya dari bawah gitu, naik, namanya ascendent. Ada bagian yang mendatar, namanya transcendent, dan bagian yang menurun, nanti menuju rektum ya, descendant gitu ya. Ascendent naik, mendatar transcendent, dan menurun descendant. Terdapat banyak sekali bakteri pembusuk. Jadi dalam tubuh kita ini juga banyak bakteri yang membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang akan menjadi feses atau tinja yang lunak dan mudah dikeluarkan. Jadi kalau tidak dibusukkan nanti susah keluarnya ya masih. Jadi pada saat dicerna jadi lembut itu ternyata ada bagian-bagian tertentu yang tetap tidak bisa benar-benar lembut gitu ya. Yang tidak dicerna itu termasuk mungkin nanti selulus ya. Selulus tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Kalau hewan mungkin bisa. Rayap bisa, manusia nggak bisa mencerna selulus. Beberapa bakteri pembusuk dapat menghasilkan vitamin K. Jadi kita memberikan sisa-sisa makanan kita ternyata oleh bakteri justru merupakan makanan yang bagus. Dan dia kemudian memberikan kepada kita vitamin K dan asam amino. Luar biasa ini ya, dikasih sisa-sisa tetapi masih memberikan kepada kita vitamin K dan asam amino yang dapat diserap oleh dinding usus. Ya, dari dinding usus ini juga bisa menyerap zat makanan masih kan ini vitaminnya. Jika tubuh kekurangan air, akan terjadi reabsorpsi air oleh kolon. Jadi kalau seumpama kita kurang minum atau kurang makan makanan yang mengandung air, maka di sisa makanan ini akan direabsorpsi airnya. Jadi kalau ada airnya, kalau ini berlebihan reabsorpsinya, ini menimbulkan penyakit juga ya, namanya konstipasi. Oke, nanti kita diskusikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan ini ya. Oke, sudah paham kira-kira ya? Oke, jadi setelah sisa sudah diatur, baru nanti keluar melalui rektum, kemudian ke anus. Sudah ya, selesai. Yang berikutnya itu tentang kelainan-kelainan pada sistem pencernaan. Insya Allah sudah sangat. Ini ada sakit gigi, ada sakit ma. Sakit ma ini dikarenakan sekresi asam lambung yang tidak normal, kemudian ada appendicitis atau terjadinya ada sisa-sisa makanan yang tersangkut di dalam usus buntu, yaitu di umbai cacing, kemudian ada konstipasi tadi, gangguan karena terlalu banyaknya air yang diserap sehingga feses terlalu kering sehingga susah untuk keluar. Nah, kemudian ada laktosa intoleran, ini biasanya pada bayi ya, jadi ada bayi yang tidak cocok dengan istilahnya gula susu ya, pada
produk-produk tertentu atau makanan-makanan yang mengandung laktosa. Karena tidak tersedianya enzim-enzim pencernaan laktosa. Teringat anak saya ini, dulu itu alergi pada laktosa ini. Akhirnya minumnya ganti dengan susu kedelai kalau salah. Ada produk-produk tertentu, ada merek tertentu ya. Nah, itu susu kedelai yang bukan laktosa ya. Kemudian diare, di mana zat makanan sisanya itu terlalu banyak lemaknya atau oleh adanya infeksi, misalnya bakteri atau protozoa, ditandai dengan keluarnya feses yang sangat encer. Kalau tadi konstipasi itu terlalu keras fesesnya, kalau ini terlalu encer. Diare. Stres juga bisa loh diare. Ketakutan juga bisa diare. Oke. Makan yang kotor-kotor, nah ini ada bakteri nanti ya. Oke, kita jaga ya. Oke. Berikutnya yaitu sistem pencernaan pada ruminansia atau hewan pemamavia. Ini yang membedakan dengan manusia apa kira-kira ya? Oke. Jadi hewan pemamavia diberi nama pemamavia. Dia bisa mengunyah makanan itu 2 kali. Loh, maksudnya gimana ya? Mama 2 kali, bukan dikunyah 1, 2, bukan artinya. Bukan begitu ya. Nanti kita jelaskan. Oke. Jadi ada pencernaan secara mekanis, yaitu dengan mengunyah dan gerak peristaltik. Mengunyah dan gerak peristaltik, ya, lemas-lemas begitu ya. Kemudian pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian secara biologis, yaitu dengan bantuan mikroorganisme. Nah, ini yang tidak kita miliki. Oh, ada tadi ya, tapi kita ya di kolon tadi ya, di kolon ada ya. Dengan bantuan mikroorganisme yang hidup di dalam perut ruminansia. Nih, tersusun ada organ-organnya, ada mulut sama dengan kita ya, kerongkongan, di mulut juga ada gigi, ada ludah, ada kelenjar ludah sama ya. Kemudian yang berbeda adalah perutnya ini. Nah, ini lambungnya tadi beda. Nah, di lambung pada hewan pemamavia ini ada namanya modifikasi proventriculus. Jadi ada rumen, ada perut besar, ada retikulum, perut jala, omasum, perut kitab-kitab, abomasum, perut masam. Baru setelah itu dibawa menuju ke lambung yang sebenarnya. Oh, abomasum ini dianggap sebagai lambung yang sebenarnya. Seperti apa gambarnya kita lihat ya. Dan setelah itu ada usus halus, usus besar sama dengan kita, ada rektum, dan sama dengan manusia. Yang bedanya ini di lambungnya ini yang mengalami modifikasi, ya. Nah, tentu disesuaikan sebagaimana saya sampaikan bahwa struktur mempengaruhi fungsi, fungsi dipengaruhi struktur. Jadi urutannya bagaimana? Jadi kalau sapi ini makan rumput misalnya, maka rumput ini kemudian masuk ke dalam esofagus, jadi dikunyah sebentar saja ya. Dikunyah sebentar saja. Set, kemudian rumput dimasukkan, maka masuk ke dalam rumen, ya. Di dalam rumen ini kemudian terjadi proses fermentasi oleh bakteri tadi ya, ada pencernaan biologis. Jadi dicampur dengan getah-getah yang ada di lambung ini jadi fermentasi dan pencernaan oleh mikroba secara biologis. Setelah itu makanan ini masuk ke dalam retikulum. Nah, ini diatur kadar airnya di retikulum ini, bentuknya bulat ya. Kemudian makanan dibentuk dalam bentukan bulat atau bolus, dikirim kembali ke rongga mulut. Nah, jadi dia mencernanya 2 kali, mengunyah makanan di dalam mulut 2 kali. Karena 2 kali maka dia diberi nama pemamavia. Jadi jangan heran kalau kamu lihat sapi atau kambing pada saat duduk-duduk istirahat diam itu sambil dia mengunyah, menggerak-gerakkan mulutnya. Nah, itu dikeluarkan kembali makanan yang mungkin tadi siang dia merumput. Nah, ini pada saat sore pulang ke kandang, nah ini dikunyah kembali, dikunyah sambil ngiler-ngiler gitu ya. Dikunyah-kunyah. Setelah itu dimasukkan kembali. Dimasukkan kembali ke perut omasum. Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia ini lambungnya kan 1 aja. Kalau ini ada 4 ruangan ya. Oke, ini pencernaan itu. Setelah itu ke omasum, ya perut jala. Setelah itu ke abomasum, perut masam. Ini juga mengandung HCl. Kalau diatur nanti dalam ada mikroba-mikroba yang masih ikut di makanan berbahaya.
setelah itu baru masuk ke diodimusus 12. Sama dengan manusia. Nah, dia punya hati, berarti ada empedunya, dia punya pankreasnya juga menghasilkan lipase. Ini kan juga mamalia sama manusia, cuma fokusnya perbedaannya yaitu pada lambungnya. Nah, ini yang oke. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya yakin mungkin ada yang tidak jelas ya, bisa dicatat mana yang tidak jelas, dicari dulu di buku bacaan atau saya browsing. Tetapi jika tetap tidak jelas, kita diskusikan pada saat pembahasan secara langsung di video conference. Oke, demikian jadi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang saluran-saluran pencernaan pada manusia, mulai dari mulut. Di mulut ada gigi, ada kelenjar ludah, ada lidah, masuk ke kerongkongan tidak terjadi pencernaan makan, ada gerak namanya peristaltik, kemudian masuk ke dalam lambung. Di lambung ada gerakan yaitu otot-otot lambung mencampur mengaduk-aduk makanan, ada enzim tadi, ada enzim tapi tidak ada enzim yang mencerna karbohidrat dalam lambung. Jadi ada renin, pepsin, jadi ada HCl. Setelah itu masuk usus 12 jari. Di 12 jari ada bermuara 2 saluran empedu dan saluran dari pankreas. Dan setelah itu usus tengah atau usus kosong. Nah, itu perjalanan terakhir dari pencernaan makanan-makanan. Di akhir dari usus kosong itu sudah siap untuk diserap menuju ke usus penyerapan. Di usus penyerapan, zat-zat makanan semua diserap, tinggal sisanya masuk ke kolon atau usus besar. Di usus besar ternyata masih ada pencernaan lagi, diatur kadar airnya, dan udah sebagian yang bermanfaat diserap. Nah, sisanya menjadi feses, masuk ke rektum, kemudian dikeluarkan. Demikian yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Oh iya, lupa tadi. Ada penyakitnya juga ya, penyakit juga, kemudian ruminasi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.